Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustazah, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, Sahibul Bait yang kami hormati, Ibu Hajah Nasuha dan keluarga Abah Rori yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang setia dan istiqomah hadir di majelis ilmu. Semoga senantiasa mendapatkan curahan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bertatap muka, kembali berkumpul bersama-sama belajar, dan kita sangat mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan harapan bila kita bersyukur kepada Allah, paling tidak mendapatkan dua hal. Saat kita pandai bersyukur, paling tidak yang paling utama mendapatkan dua hal, yaitu yang pertama baqaul mawjud, dan yang kedua ziyadatun ni'mah. Yang pertama baqaul mawjud. Siapapun yang pandai bersyukur, maka Allah akan tetapkan nikmat-nikmat tersebut kepadanya. Baqo artinya tetap, dan maujud ada, tetap ada. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah berupa kesehatan, maka dengan rasa syukur insya Allah Allah tetapkan kesehatan untuk kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita yang lancar, lalu kita mensyukurinya, maka Allah akan tetapkan rezeki untuk kita. Ketika kita mensyukuri nikmat berupa hidayah, ini yang paling penting, maka baqaul mawjud, tetap adanya hidayah tersebut dalam diri kita sampai kematian mendatangi kita. Biasanya orang kalau mendapat sesuatu, salah satunya khawatir kehilangan itu. Sebelum mendapatkan begitu menggebu-gebu ingin mendapatkannya, tapi setelah mendapatkannya ada rasa khawatir kehilangannya. Maka dengan bersyukur kepada Allah, baqaul mawjud, Allah akan tetapkan nikmat tersebut. Nah, yang kedua, ziyadatun ni'mah, akan ditambah, bukan hanya tetap, bukan hanya selalu ada, tapi Allah akan tambahkan. Bila kita diberi kesehatan, kita syukuri dengan membenargunakan kesehatan tersebut, maka insya Allah Allah akan tambah kesehatan kita. Bila umur, kita syukuri dalam kebaikan, semoga Allah tambahkan umur kita, ya. Bila rezeki Allah berikan kepada kita lalu kita syukuri, semoga juga Allah tambahkan, ya. Bila kita diberi anak, kita syukuri, mudah-mudahan ditambah anak, ya. Nah, istri katanya Pak Ahmad, kalau istri disyukuri semoga tambah api bojoneng. Karena tambah itu ndak harus jumlah, ya, tapi juga bisa bertambah kualitasnya, ya. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini sebagai wujud rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur yang terbaik adalah dengan bazlun nikmah fima yajib, membenargunakan nikmat-nikmat Allah dalam kebaikan. Bukan hanya dalam ucapan berterima kasih, memuji Allah, tapi juga dibuktikan dengan membenargunakan nikmat tersebut. Insya Allah
bila kita niatkan hadir di sini salah satunya dalam rangka mensyukuri nikmat berupa kesehatan, umur dan lain-lainnya, Allah akan tetapkan nikmat tersebut, bahkan Allah akan tambahkan untuk kita semuanya insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan belajar bersama dari kitab Tauhid. Yang kita pelajari adalah kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita serius mempelajari tauhid dan bersungguh-sungguh mengamalkannya, maka ini sebenarnya target utama para nabi dan rasul. Dakwahnya para nabi dan rasul adalah tauhid. Ini ajaran pokok. Dan kenapa ajaran pokok? Karena orang-orang yang bertauhid inilah orang yang paling kokoh di dunia maupun di akhirat. Kalau kita bertanya, kenapa ya orang-orang di Palestina, termasuk terutama di Gaza itu kok kokoh sekali mereka ya? Maka salah satu poin yang paling utama yang dimiliki mereka adalah ketauhidan kepada Allah. Sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit Allah. Mereka menang, maka mengatakan bi'aunillah, bi'aunillah, karena pertolongan Allah, pertolongan Allah. Ketika mereka kehilangan yang orang-orang yang dicintainya, mereka begitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebenarnya hasil dari tauhid. Bila saya, bapak-bapak, ibu-ibu benar-benar menjadi ahlu tauhid, hidup ini akan kokoh dan tidak banyak kegoncangan. Sebenarnya manusia itu banyak rasa takut karena lemahnya tauhid. Kalau orang bertauhidnya kuat, dia hanya takutnya cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya yang lain itu sebenarnya sama-sama makhluk. Kalau kita takut kepada sesuatu yang dia makhluk, dia pun bisa jadi lebih takut kepada yang lainnya. Maka tidak akan pernah ketemu. Ahlu tauhid dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang kenapa orang-orang Zionis Israel itu nyalinya sangat kecil? Karena mereka tidak bertauhid, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 151, surat 3 ayat 151, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Kami akan menanamkan dalam hati orang-orang kafir ar-ru'ba, ketakutan. Kenapa mereka takut? Bima asyraku billah, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang itu kalau berbuat syirik, banyak yang dia sembah, banyak yang dia puja, banyak yang dia takuti, hidupnya itu tidak tenang, banyak rasa takut. Masuk bulan Syuro, masuk bulan Muharram, banyak ketakutan ya. Kemudian masuk di satu tempat yang angker, dia juga takut. Sampai nun sewu kadal niku enten kadal nyebrang, wedi. Wah, kadal. Subhanallah ya, ini perlu diperbaiki tauhidnya. Masa kadal cuma nyebrang, niku pun bingung, ono apa ya iki ya. Nah, Masya Allah. Ini salah satu contoh. Banyak sekali yang dia takuti. Sampai-sampai kadal nyebrang, kucing nyebrang, takut juga. Nah, terus semua benda dia takuti. Banyak sekali yang dia takuti. Ya, suara burung dia takuti. Ya. Ada meteor jatuh dia takuti, ada semua takut. Nah, maka orang-orang yang memiliki tauhid hanya takut dalam hal pengagungan hanya kepada Allah, tidak banyak yang dia takuti, cuma satu, Allah saja. Kalau yang lain takutnya takut yang sifatnya tabiat ya, seperti takut ular, takut kalajengking, takut hewan berbisa dan lain-lain, ini tabiat. Tapi dalam hal pengagungan, dalam hal keyakinan mendatangkan manfaat mudarat, dia tidak takut siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita sama-sama belajar supaya mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan kita, benar-benar kita menjadi ahlu tauhid yang murni ya, yang betul-betul tauhid kita ini sempurna, mudah-mudahan sampai dibawa ke alam akhirat. Amin. Malam hari ini kita akan membahas, sudah mulai dari kemarin kita membahas bab-bab yang berkaitan dengan syirik. Karena seperti saya sampaikan, belajar tauhid tidak akan sempurna sebelum belajar tentang syirik lawannya. Ya.
Mengetahui kebaikan tidak akan sempurna sebelum mengetahui keburukan. Ya. Sebagaimana sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ketika menjelaskan bahwa para sahabat itu mayoritas bertanya tentang kebaikan. Beliau mengatakan, "Kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Kebanyakan orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarri makhafata an yudrikani. Adapun saya sering bertanya tentang keburukan karena saya khawatir terjatuh ke dalamnya. Orang yang bertauhid tapi tidak belajar tentang syirik, bisa jadi tauhidnya tercampur aduk karena tidak tahu. Ya, dia belajar tauhid, tauhid itu mengesahkan Allah, tapi belum sempurna sebelum mempelajari tentang kesyirikan yang menjadi lawan tauhid. Nah, maka seperti yang saya sampaikan dalam kitab ini, kemungkinan kalau dihitung-hitung diraba-raba sekitar 70% ini kita belajar tentang jenis-jenis kesyirikan. Yang 30%-nya tentang tauhid itu sendiri. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas termasuk syirik itu adalah menyembelih untuk selain Allah, karena istilah al-dzabah, menyembelih, disebutkan dalam Al-Quran dan dalam doa iftitah, yaitu nusuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, nusuk artinya menyembelih binatang kurban. Sholatku, kurbanku, hidupku dan matiku lillah, hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya, hanya untuk Allah saja. Nah, kita akan masuk insya Allah pada malam hari ini, kita bahas 2 bab mudah-mudahan, karena ini cukup pendek, hanya 4 halaman. Yang pertama tidak terlalu banyak. Kalau 4 halaman kalau dibaca per baris pasti sampai subuh mungkin ya, tapi saya rangkum, panjenengan terima mateng mawon kayak. Sekarang kan orang main instan ya. Ya idealnya memang kalau kita mondok satu persatu, tapi waduh niki umur kita ini sudah berapa nih sekarang? Kejar tayang ya. Kejar tayang. Yang penting terima mateng opo poinnya gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan ya. Makanya kita berusaha untuk menyimpulkan supaya mudah dipahami. Ada 2 pembahasan, yang pertama tentang nazar, yang kedua tentang isti'adzah. Nazar dan isti'adzah. Babu minasyirki an-nadhru li ghairillah. Termasuk syirik, perbuatan syirik ketika seseorang bernazar kepada selain Allah. Mungkin sering ibu-ibu mendengar istilah nazar, saya punya nazar ya. Mungkin sekarang ada yang sedang punya nazar barangkali. Nazar itu apa sebenarnya? Mudahnya, nazar itu sebenarnya adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib untuk diri kita. Gampang Bu ya, mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Ya. Maksudnya mewajibkan itu sebenarnya ini amalan bukan yang wajib. Kalau yang wajib kan tidak butuh nazar, seperti sholat 5 waktu ya memang kewajiban. Tapi kalau mewajibkan sesuatu yang tadinya tidak wajib, apakah itu sunnah biasanya, kemudian diwajibkan untuk dirinya, berjanji kepada dirinya saya akan melakukan ini, mewajibkan kepada dirinya, maka itu termasuk nazar. Nah, secara pengertian. Nah, uniknya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita selama ini kan ada ya mungkin yang sering bernazar. Misalkan begini, ada yang sakit. Ya Allah, nek aku waras, aku tak sodakoh duit 10 juta ya, misalkan ya, sakit tidak sembuh-sembuh, kemudian bernazar kepada Allah, ya Allah kalau saya sembuh saya akan bersodakoh 10 juta ya. Atau misalkan ada anaknya sekolah pingin lulus, nek anak saya lulus saya akan puasa 1 minggu misalkan begitu ya. Nah ini mewajibkan kepada dirinya. Lalu bagaimana hukumnya Bapak Ibu jamaah sekalian ya? Ternyata ada 2 dalil yang seolah-olah bertentangan. Di satu sisi seperti diperintah tapi di sisi lain dilarang. Mari kita bahas ya. Dalam kitab ini disebutkan dalam surat Al-Insan. Surat Al-Insan ayat 7. Allah berfirman, "Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira."
Mereka memenuhi nazar-nazar mereka dan mereka takut pada hari di mana azab pada hari itu merata. Ada kalimat yufuna bin nazri. Mereka ya memenuhi nazar-nazar mereka dan mereka takut dengan hari di mana azab waktu itu merata. Nah, ini dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat, saya sebutkan satu saja. Adapun dalam hadis Nabi Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah bersabda, ya, man nadhara an yuti Allah fal yuti'hu wa man nadhara an ya'sillaha fala ya'sihi. Rasulullah bersabda, siapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka wajib dia penuhi. Kalau dia bernazar untuk maksiat maka jangan dipenuhi. Nah, kalau dari ayat dan hadis ini sepintas kita baca berarti nazar itu diharuskan. Ya. Rasulullah menyatakan siapa yang bernazar untuk mentaati Allah lakukan, dan siapa yang nazarnya untuk maksiat maka jangan dilakukan. Nah, akan tetapi ada banyak hadis yang melarang tentang nazar ini. Di antaranya ini saya cari dari referensi lain dari Ibnu Umar, hadis Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar, hadis Bukhari Muslim. Beliau berkata, Ibnu Umar berkata, naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anin nadar. Qala innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Rasulullah menyatakan, kata Ibnu Umar, Rasulullah melarang untuk bernazar, dan beliau bersabda, nazar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu. Nazar itu dikeluarkan, dimunculkan oleh orang-orang yang bakhil. Ya. Artinya orang yang nazar itu orang yang pelit, yang bakhil. Ini salah satu hadis dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Nah, pertanyaannya bagaimana? Katanya ayat yang tadi, hadis juga menyatakan lakukan nazar itu. Kalau untuk ketaatan lakukan. Tapi dalam hadis ini dan juga masih banyak beberapa hadis yang lain bahwa nazar itu dilarang oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyatakan nazar itu tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang pelit. Kenapa dikatakan pelit? Dan dia mengatakan, saya kalau sembuh akan sodako. Berarti kalau nggak sembuh enggak sodako, gitu kan. Nah, bagaimana mengkompromikan dalil ini? Karena langkah yang pertama ketika ada dalil sepertinya bertentangan, maka para ulama yang terbaik mengambil metode namanya thoriqatul jam'i, menggabungkan, mengkompromikan, dicari celahnya bagaimana supaya bisa dua-duanya dipakai. Hadisnya sahih, dua-duanya sahih, ayat juga ada, tapi sepertinya bertentangan. Maka bagaimana cara mengkompromikannya? Karena kalau dibuang salah satu berarti membuat dalil. Al-Quran dibuang atau hadis dibuang, padahal sahih. Maka ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, nazar itu ada dua macam. Yang pertama nazar mutlak. Nazar mutlak artinya seseorang mewajibkan kepada dirinya untuk beramal tanpa syarat. Misalkan, saya akan sodako 10 juta. Saya bulan depan akan puasa 3 hari. Saya minggu depan akan hatamkan Quran sebulan 2 kali. Ini namanya nazar mutlak, mewajibkan kepada dirinya, tapi tidak ada embel-embel. Nah, yang kedua yang disebut nazar muayyad. Nazar yang bersyarat. Kalau saya sembuh, saya akan bersodakoh. Kalau anak saya lulus, maka saya akan berpuasa. Ya. Kalau suami saya ini pulang ke rumah, soalnya ucul, ya. Oh, bojoku ucul, sono 3 bulan nggak muli-muli. Ya Allah, nek bojoku muli, tak bancaan, yang ngundang tonggo-tonggo, tak sodakoh, ya. Engkau wong-wong tak kayak beras barang, ya, misalkan ya. Ternyata suaminya datang, baru dilaksanakan. Nah, ternyata yang dimaksud tadi adalah kalau nazarnya itu mutlak, maka dibolehkan tanpa embel-embel. Hanya meniatkan saja, mewajibkan kepada dirinya.
Adapun kalau nazarnya itu bersyarat, ini yang dimaksud dengan larangan tadi. Akan tetapi Ibu, larangan itu bisa haram, bisa makruh. Ya. Di dalam mazhab Maliki dan sebagian ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dilarang dalam hadis Nabi adalah larangan makruh, bukan diharamkan, hanya dibenci, dimakruh. Makruh saja. Ya. Sebagian ulama mengatakan haram, nggak boleh. Sebagiannya lagi mengatakan makruh kalau bersyarat, saya akan begini kalau begitu. Nah, karena itu menunjukkan sifat pelit dan juga dia kurang pede atau juga kurang yakin dengan Allah. Kalau minta saja, ya Allah saya minta sembuh. Ya. Kalau mau beramal, beramal saja, tapi ini beramal disyaratkan. Ya. Kalau saya sembuh akan melakukan ini. Misalkan. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesimpulannya? Nazar kalau tidak ada syarat, hanya mewajibkan dirinya berbuat sesuatu yang baik, maka itu dibolehkan. Kalau bersyarat, saya akan melakukan amal ibadah kalau Allah memenuhi keinginan saya, maka ini dimakruhkan pendapat dari sebagian ulama. Tetapi walaupun makruh, yang sudah terlanjur nazar wajib dipenuhi. Sebagaimana dalam hadis Nabi tadi, ya, man nazara an yuti Allah falyuti'hu, siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka dia harus memenuhi nazar itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang berkaitan dengan bab ini adalah nazar ini kan bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu ternyata banyak. Yang kita tahu napa mawon Bu? Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, kemudian zikir. Kemudian apalagi Bu? Termasuk berdoa, ya, menyembelih binatang kurban. Ini ibadah semua. Nah, termasuk tawakal, termasuk khauf, rasa takut, kemudian termasuk juga isti'anah, minta perlindungan, isti'adzah, minta perlindungan, isti'anah, minta pertolongan, istighosah. Ini bagian dari ibadah. Termasuk nazar. Nazar ini ibadah. Dan rumusnya, ibadah kalau diarahkan, dipalingkan kepada selain Allah, jatuhnya kepada perbuatan syirik. Rumusnya gampang ya. Syirik itu apa? Sarful ibadati li ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, kalau nazar itu ibadah, maka nazar itu harus untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Jadi kalau ada orang bernazar mengatakan, misalkan datang ke tempat yang dikeramatkan, kemudian mengatakan, Mbah sing baureksa kula gadah nazar niki. Ya. Misale niki kula keturutan karep kula, ya kula kok setor nang panjenengan Mbah. Mbahe gak ketok pisan gitu ya. Mbah sing ndi sampean putune sapa gitu ya. Misalkan ya, biasanya dipanggil Mbah gitu ya. Ya, jare jine aku sek enom diceluk Mbah iki apa iki. Nah, dia bernazar kepada makhluk, ya, maka ini termasuk perbuatan syirik. Karena apa? Nazar itu ibadah. Ibadah harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang memiliki nazar, mewajibkan dirinya melakukan sesuatu dan itu kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Walaupun itu isinya ketaatan, apalagi isinya kemaksiatan. Ya, misalkan datang ke gerumbul batu atau benda-benda yang dikeramatkan lalu bernazar kepadanya. Ya, walaupun itu untuk taat. Ya, kulo nazar Mbah niki misale kulo napa iso lolos iki proyek iki misalnya. Soalnya saingane kuwatah Mbah niki nek kulo lolos closing kulo arep nyembelih binatang kurban misalkan gitu ya, niatnya ibadah tapi ditujukan kepada selain Allah, maka siapa yang bernazar kepada selain Allah dia terjatuh dalam perbuatan syirik karena nazar itu jenis ibadah. Nah, kesimpulannya 4 halaman seperti itu Bu, ya gampang ya. Sudah ada yang bisa ditangkap bahwa nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib untuk diri kita.
Ada yang mutlak tanpa syarat, ada yang bersyarat. Yang mutlak dibolehkan, yang bersyarat dimakruhkan, tapi kalau sudah terlanjur nadar wajib dipenuhi kalau itu taat, untuk ketaatan. Kalau untuk maksiat tidak usah dipenuhi, ya. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang minasyirki. Nah, ini agak sedikit lebih dalam yang ini, karena ini yang banyak dilakukan. Di halaman 135 kalau di kitab aslinya. Mungkin di terjemahan saya kurang hafal halaman berapa nih. 289. Berikutnya adalah babu minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk perbuatan syirik ketika seseorang isti'adzah bi ghairillah. Isti'adzah. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada diawali dengan alif, sin ya. Dari misalkan istaghfaro, yastaghfiru, istighfar, berarti minta ampun, ada kata-kata minta ya. Isti'anatu, minta tolong. Istighotsah, minta dijauhkan dari bala. Isti'adzah, minta perlindungan ya. Sebenarnya isti'adzah ini bagian dari doa ya. Doa itu ada beberapa jenis. Secara umum ad-doa al-as'ilah, doa itu sebenarnya minta. Secara rumus hukum awalnya doa itu minta ya, al-as'ilah, doa itu minta. Maka akan dikhususkan, dirinci, kalau minta tolong, isinya minta tolong do Gusti, kula nyuwun tolong supados niki angsal proyek. Nah, itu namanya minta tolong, nyun tolong, ada kalimat nyun tolong, maka itu namanya doa, tapi lebih khusus disebut isti'anah. Sebagaimana kita dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, kami minta tolong. Kalau ada orang tertimpa musibah, bencana alam atau sakit atau musibah-musibah yang lainnya, supaya Allah hilangkan, sudah terjadi musibahnya, supaya Allah hilangkan, maka namanya istighosah. Istighosah itu doa tapi minta dihilangkan. Kalau isti'anah apa Bu? Minta tolong. Kalau istighosah minta diangkat bala. Nah, kalau anak-anak sekolah itu biasanya sebelum ujian melakukan isti'anah napa istighosah. Mungkin hanya istilah ya, kalau maksudnya mungkin isti'anah, minta tolong supaya lulus. Karena kalau istighosah itu minta dihilangkan musibah, berarti seolah-olah ujian itu musibah. Kalau memang musibah, protes sama pemerintah, nggak usah diadakan ujian karena itu musibah. Sampai-sampai harus istighosah. Hanya salah istilah saja. Kalau amalannya monggo ya minta tolong, namanya minta tolong. Maka jarang dipopulerkan di tengah masyarakat, ayo ngadano acara isti'anah, jarang ya. Sebenarnya minta tolong adalah isti'anah. Tapi kalau ditimpa musibah, misalkan sedang sedih, sedang dirundung masalah, sedang sakit, kehilangan sesuatu, maka kita membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, di antaranya itu. Wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku beristighosah, aku meminta segala musibah ini diangkat, dihilangkan. Itu namanya istighosah. Nah, kalau isti'adzah minta perlindungan ya, lebih khusus lagi di sini disebutkan ya, fal a'idzu billahi qad haraba mimma yu'dhihi an yuhlikuhu. Kalau yang dimaksud isti'adzah dan pelakunya adalah al-a'idz, orang yang minta perlindungan billahi kepada Allah adalah, yaitu dia meminta agar Allah menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dia atau membinasakannya. Maksudnya isti'adzah itu adalah meminta kepada Allah agar melindungi dirinya dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Namanya juga sistem perlindungan, namanya minta perlindungan ya. Jadi
Gampangannya adalah supaya badan ini, diri ini tidak tersakiti, ya, tidak terluka, tidak tertimpa bahaya, minta perlindungan kepada Allah, maka itu disebut isti'adzah. Dan isti'adzah ini termasuk doa, dan doa adalah ibadah. Makanya dalam judulnya termasuk perbuatan syirik seseorang yang minta perlindungan kepada selain Allah, karena harusnya mintanya kepada Allah. Di antara dalil tentang ini yang pertama surat Fussilat surat 41 ayat 36. Surat Fussilat ayat 36, surat 41 ayat 36. Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika kamu diganggu, digoda oleh syaiton dengan satu godaan, satu hal yang menakutkan, fasta'iz billah. Ayatnya jelas, fasta'iz, maka mintalah perlindungan billahi dengan atau kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang menimpa kita atau kita sedang takut, lalu kita minta perlindungan. Allah itu Maha mendengar dan mengetahui masalah yang kita hadapi. Nah, ini kalau gangguannya dari syaitan. Dan juga kita sudah hafal dua surat yang di dalam Al-Quran disebut Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain. Dua surat minta perlindungan. Surat apa, Bu? Al-Falaq dan An-Nas. Karena diawali dengan kata Qul a'udzu, katakan aku berlindung. Nah, hanya di situ tidak disebut nama Allah langsung, tapi nama yang lain. Qul a'udzu bi rabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Kalau yang An-Nas, Qul a'udzu bi rabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Siapa? Allah. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Nah, ini contoh di dalam Al-Quran kata-kata yang berisi minta perlindungan, dan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika seseorang kalau dia berlindungnya justru kepada selain Allah? Ini justru berbahaya, sebagaimana ada orang yang minta perlindungan kepada jin. Allah berfirman dalam surat Jin ayat 6. Ini jadi dalil tidak bolehnya kita minta bantuan jin. Ada yang bertanya, Ustadz, boleh nggak minta tolong sama jin? Bukankah dulu Nabi Sulaiman melakukannya? Ya, Nabi Sulaiman melakukannya. Dia punya pasukan dari bangsa jin. Bahkan mereka juga ditugaskan untuk menyelam ke dasar-dasar lautan mencari mutiara, menggali bumi mencari permata. Jadi Nabi Sulaiman itu raja yang sangat kaya, sampai halaman rumahnya saja itu penuh dengan batu-batu yang berharga. Ya, kalau kita saat ini sak sugi-sugi nggih, Pak. Sak sugi-sugi batune batu nopo? Tengah ajen niku. Kerikil nopo, batu kali nopo, batu hias lah begitu ya. Nah, Nabi Sulaiman mboten ya. Nabi Sulaiman itu di depannya itu ada zamrud, kecubung, miradelima, apa malih poncoworno, sing ngerti aki niku hafal. Jenis-jenis batu berharga. Ya. Maka Nabi Sulaiman itu meminta bantuan bangsa jin, bahkan ketika meminta kepada pasukannya untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dari negeri Saba pindah ke Yerusalem, Palestina, maka yang pertama tampil adalah jin Ifrit. Ya. Saya, Nabi Sulaiman, bisa memindahkannya. Anda sekarang sedang duduk, sebelum Anda berdiri sudah sampai sini. Berarti kan minta tolong, tapi hanya ada yang lebih cepat dari itu. Saketipan, ada orang dari kalangan manusia karena punya kesaktian, lalu mengatakan kalau Ifrit mampu memindahkannya sebelum Anda berdiri, kalau saya lebih cepat lagi. Anda ketip, melek lagi sudah ada. Luar biasa.
Nah, ada yang bertanya, boleh enggak minta bantuan jin? Bukankah Nabi Sulaiman dulu minta bantuan jin? Jawabannya bagaimana Ibu-ibu? Boleh nopo boten nggih minta tolong jin? Oke. Nah, dalilnya dalam surat Jin ayat 6. Karena syariat Nabi yang dulu belum tentu diteruskan pada syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang dulu diamalkan, dibolehkan, belum tentu sekarang dibolehkan. Zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Yakub sujud kepada manusia boleh. Termasuk Nabi Yakub, istrinya dan 11 saudara Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf, dibolehkan. Tapi dalam ajaran Rasulullah Muhammad SAW dilarang. Sampai Rasulullah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau saja sujud itu dibolehkan, sujud kepada manusia dibolehkan, pasti yang saya suruh sujud adalah istri kepada suami. Bukan anak sujud kepada orang tua, bukan murid sujud kepada guru, tapi istri sujud kepada suami. Menunjukkan hak suami begitu besar, jangan meremehkan masalah ini. Seandainya sujud kepada manusia itu dibolehkan, maka aku perintahkan istri-istri sujud kepada suami. Tapi kata Rasulullah, dengan kata lain, sujud kepada manusia dilarang. Nah, di zaman dulu dibolehkan. Kemudian contoh lain lagi, di zaman para nabi dulu, menikahi seorang wanita langsung dua bersaudari itu dibolehkan, atau dua atau tiga dan seterusnya, tapi masih saudara kandung itu dibolehkan. Allah menyatakan wa an tajma'a bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Diharamkan menikahi dua perempuan yang bersaudari kecuali di masa lampau, dibolehkan. Di zaman para nabi dulu boleh. Kalau sekarang seorang wanita dengan saudarinya, adiknya atau kakaknya tidak boleh. Termasuk dalam hadis Nabi, seorang wanita dengan bibinya diborong. Yo ponaannya ya boleh, nggak boleh. Ya. Nah, kalau di masa lampau dibolehkan. Artinya ada di antara syariat para nabi yang dulu boleh. Kalau ada dalil pada saat ini dalam agama Rasulullah SAW tidak dibolehkan, maka kita ngikuti yang agama Rasulullah, tidak boleh. Bagaimana hukum minta tolong, minta bantuan, minta perlindungan kepada bangsa jin? Maka dalilnya dalam surat Jin ayat 6. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Bahwasanya ada sebagian laki-laki dari bangsa manusia meminta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin, maka akan menambah rohaqo. Nah, penafsirannya apa rohaqo itu? Kalau ada orang-orang minta perlindungan kepada jin, maka akan bertambah rohaqo. Rohaqo di sini diantaranya ada yang menafsirkan ai khaufan wa irhaban, yaitu akan menambah rasa takut manusia kepada jin itu, dan irhab artinya akan menjadi teror bagi manusia. Kalau ada manusia minta bantuan, minta perlindungan bangsa jin, justru akan semakin membuat manusia itu semakin takut kepadanya. Nah, kalau membuat takut berarti diharamkan. Ya. Kemudian ada yang menafsirkan lain, diantaranya Abul Aliyah dan Ar-Rabi dan Zaid bin Aslam, rohaqo ay khaufan. Adapun Ibnu Abbas, fazaduhum rohaqo ay isman. Kata Ibnu Abbas, ahli tafsir nomor 1 dari kalangan sahabat, kalau ada orang meminta perlindungan jin, maka akan bertambah isman, bertambah dosanya. Akan bertambah dosanya. Berarti dilarang minta bantuan bangsa jin. Kenapa dilarang Bapak Ibu jamaah sekalian? Bangsa jin ketika diminta bantuan itu tidak pernah gratis, ada syaratnya. Ya. Kita bisa membuka ayatnya dalam surat Al-An'am ayat 128. Surat Al-An'am ayat 128. Allah berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana
qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sya'allah inna rabbaka hakimun alim. Ini luar biasa, ayat ini kita pegang kuat-kuat, kita pahami. Nanti di akhirat, hari di mana Allah kumpulkan seluruh makhluk termasuk bangsa jin dan manusia dikumpulkan, disidang di hadapan Allah. Lalu Allah akan menyidang bangsa jin. Ditanya bangsa jin, wahai bangsa jin, ya ma'syarul jin, wahai bangsa jin, kalian dulu telah banyak menyesatkan manusia. Bahasa kitanya, jin, kamu itu dulu banyak menyesatkan manusia, sekarang kamu tanggung jawab. Nah, kok dilalah sing jawab niku teman-temannya dari kalangan manusia. Sing jinnya mau menengai, oh salah ya. Ya, takut di hadapan Allah. Dipanggil jin tapi yang jawab manusia. Wahai jin, kamu dulu waktu di dunia banyak sekali menyesatkan manusia, Bani Adam. Sekarang saatnya kamu bertanggung jawab. Ya, waqala auliya'uhu minal in, lalu teman-temannya dari bangsa manusia menjawab, ya Allah, dulu waktu di dunia, ya, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Dulu waktu di dunia, kami ini, baik kami manusia maupun jin, sama-sama mendapatkan fasilitas, sama-sama mendapatkan kenikmatan dari kerjasama kami ini. Tapi dulu waktu di dunia. Nah, dan sekarang tiba saatnya kita harus berhadapan dengan hukum dari Allah, harus berhadapan dengan sidangmu ya Allah. Maka neraka tempat kalian, kata Allah, kalian kekal selama-lamanya kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi di sini dijelaskan apa fasilitas yang didapatkan jin dan manusia. Yang pertama manusia dulu nggih. Fastimta'ul insi bil jinni fi qada'i hawaijihi wa imtithali awamirihi wa ikhbarihi bi syai'in minal mughibat. Di antara fasilitas yang didapatkan manusia dari jin adalah jin itu, ya, di sini dijelaskan jin akan memenuhi keinginan manusia tadi. Minta apa? Ya, sering digambarkan dalam film ya, digosok-gosok keluar, sampai jala opo, nah, dipenuhi keinginannya. Wahai jin, saya pingin dapat uang, saya pingin kaya. Biasanya yang diminta itu, saya pingin punya jabatan, saya pingin istri lagi. Abata itu istri lagi pun dibutahin. Masya Allah ya. Nah, fasilitas yang diterima oleh manusia ketika mereka itu bekerja sama dengan jin, punya perewangan, maka keinginan manusia dipenuhi oleh jin dan dipenuhi segala yang dimintanya, termasuk juga diberitahu tentang perkara-perkara gaib yang sebenarnya jin juga meraba-raba sebenarnya. Jadi kalau ada orang kok tahu perkara-perkara, mengaku tahu perkara-perkara gaib, misalkan ada orang kehilangan motor, datang sama orang pinter, istilahnya saja orang pinter ya. Ya sebenarnya kalau dia melakukan itu berarti dia sebenarnya tidak pinter ya, karena kalau tahu dalilnya pasti nggak akan melakukan. Nah, ada orang didatangi karena kehilangan motor, datang, entah wujudnya apakah dukun atau kiai atau kikun ya, kiai dukun atau apa saja, pokoknya bukan orangnya tapi perbuatannya. Lalu dia misalkan minta waktu sebentar, saya masuk kamar ngadakan ritual untuk mencari sepeda jenengan sing hilang. Terus setelah itu masuk kamar atau mungkin ada ritual tertentu, terus dia mengatakan, wah sepeda motor jenengan iki saiki ono nang pasar loa, misalkan begitu ya. Ya. Misalkan, bahkan ini pernah seperti saya ceritakan di daerah saya di Jawa Barat dulu itu, kotak infak masjid hilang, kotak-kotak hilang, heran. Terus akhirnya takmir masjid musyawarah, ayo wis nang wong pinter ae. Sak masjid kompak nih, datang ke orang pinter, terus disyaratkan tolong bawa 3 anak kecil perempuan. Dibawalah anak kecil perempuan. Terus diwirid-wirid, digosok-gosok kukunya, disuruh lihat. Yang 2 ditanyain, ya apa nduk ketok opo?
Belas boten enten napa-napa. Oh, sampean biasa bijuki ibuke ya, minggir. Sampean ketok napa boten? Boten ya. Oh, sampean biasa ngentitan ya, minggir. Ya. Nah, yang ketiga lihat, oh enten ya niki tiange, tapi ketok saking napa? Dari belakang. Kelihatan dari belakang gowo kotak infak. Jare wong pintere sampean telat Pak mriki nenek misalnya wingi ketok wajahe berhubung wis rong dino telat. Ono mawon alasane niku. Astagfirullah. Nah, ini adalah perkara-perkara gaib yang dikabarkan dari siapa? Dari bangsa jin. Dia punya perewangan. Ya sebenarnya jin juga bisa mengetahui, bisa tidak. Hanya saja ada bangsa jin yang memang punya kelebihan khusus, misalkan bisa terbang, bisa menembus bumi. Ya, ada di antara mereka begitu, ada yang sampai terbang ke angkasa. Dan juga mungkin jin punya teknologi yang lebih canggih dari kita. Misalkan nih orang pinternya ngomong, jin dolekno iki motor ilang nang ndi, kok jinnya langsung calling koncone, video call. Sampai dolekno wis. Ya, jin lebih canggih bisa jadi peralatannya. Mungkin jin punya grup WA. Iki ono dukun iki dolek barang ilang, sapa di antara sampean sing eruh barangnya nang ndi iki. Ada grup Facebooknya, ada grup WA-nya jin juga bisa jadi begitu. Karena dunianya di dunia jin mereka juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasilitas yang didapatkan manusia saat dia bekerja sama dengan jin diantaranya dipenuhi keinginannya. Termasuk juga ada orang sholat Jumatnya nang Masjidil Haram tapi masuk ke kamar diterno nih kame jine. Jangan dikira itu selalu karomah. Kejadian luar biasa itu bisa karomah, bisa sihir. Manusia pada hari ini banyak yang tidak bisa membedakan. Ya. Padahal karomah itu, kalau para nabi mukjizat, itu tidak bisa dipelajari karena kesolehannya Allah berikan begitu saja. Tapi kalau dia melakukan ritual, dia harus mengewirid sesuatu, harus lelaku, dan orang lain bisa mempelajarinya, bisa niru dia. Itu bukan mukjizat, bukan karomah, tapi sihir. Jadi sihir itu bisa dipelajari oleh siapapun, bahkan bisa dilakukan secara massal. Kalau karomah tidak. Mukjizat tidak. Nabi Musa mukjizat tongkat, bukan berarti sembarangan tongkatnya wali disawat noboten. Aku dua tongkat jadi ulo lempar, enggak. Kalau Allah perintahkan lempar. Pukulkan ke laut Musa, pukulkan. Dan orang lain kalau minta kepada Nabi Musa, sampean kok sakti, aku ya pingin dua tongkat kayak ngono. Nah kalau sihir bisa. Kalau sihir sampean tak urui ya, caranya ngene-ngene. Kalau mukjizat enggak bisa. Pemberian dari Allah. Terserah Allah milih ke siapa ngasihnya. Nah, maka ada di antara orang yang memang punya teman dari kalangan jin yang bisa mengantar dia pergi kemanapun dengan cepat, bisa berjalan di atas air, bisa kebal, bisa punya pengasihan, ya, dan lain-lain. Ini adalah kerja dari bangsa jin. Maka manusia yang bekerja sama dengan bangsa jin waktu di dunia dapat fasilitas-fasilitas itu. Nah, lalu wastimta'ul jinni bil ins ta'dhimuhu iya wasti'adatu bihi wa khudu'ihi lah. Adapun bangsa jin dapat keuntungan dari bangsa manusia, yaitu lebih berat lagi nih. Manusia itu mengagungkan dia, bahkan tunduk kepadanya. Kita sering mendengar ada orang pemuja setan, pemuja jin. Jadi kalau jin memberikan apa yang diinginkan manusia, kalau manusia ke jin nyembah, memuja, ya. Bahkan ya bentuknya bisa ritual, seperti menyembelih binatang kurban, dipersembahkan untuk jinnya, bikin sesajen, ya, melakukan apa yang harus diperintahkan oleh jin, harus maksiat dan sebagainya. Nah, masing-masing jin dan manusia sama-sama dapat fasilitas waktu di dunia, tapi di akhirat mereka nanti disidang. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau dulu di zaman Nabi Sulaiman boleh Nabi Sulaiman meminta bantuan jin karena Allah tundukkan kepada beliau, tapi di dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, surat jin ayat 6 tadi jelas melarang kita bekerja sama dengan bangsa jin. Ya. Bagaimana kalau kerjasamanya cuma belajar, tidak ada persyaratan? Mungkin bisa saja terjadi. Ada bangsa jin yang belajar kepada bangsa manusia. Beberapa teman saya yang kuliah di Madinah itu sering memergoki, ya, memang jin itu juga ada yang kuliah, jangan dikira jin nggak kuliah, Bu. Ya. Di pondok-pondok wadah nih jin. Bukan jin-jin Islam yang belajar. Ya, jadi kadang ada seorang ustadz meruqyah, jinnya masuk Islam, terus tunjukkan sampean budal rono ya, mondok nang kono. Nah,
Karena juga ada kejadian sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdus Salam Bali. Syekh Abdus Salam Bali ini kalau di Indonesia punya murid namanya Ustadz Muhammad Faizar ya, peruqyah terkenal di Indonesia. Beliau muridnya Syekh Abdus Salam Bali. Ada kitab khusus tentang ini. Beliau menceritakan bahwa ada jin yang belajar Quran kepada seorang ustadz. Kalau sekedar belajar tidak ada masalah. Rasulullah dulu mengajarkan Islam kepada bangsa jin. Di sebuah bukit Rasulullah membuat garis dengan seorang sahabat. Wahai sahabat, kamu jangan lewati garis ini. Saya akan berdakwah kepada bangsa jin. Karena Rasulullah punya tugas berdakwah bukan kepada manusia saja, tapi kepada bangsa jin. Nah ini bukan sebuah permintaan kepada jin, tapi justru mendakwai mereka, mengajari ilmu agama kepada mereka. Ini dibolehkan dan tidak ada syarat-syarat di situ. Makanya dalam surat Jin di ayat pertama Allah menyatakan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni, ya, ada dalam surat Jin ayat pertama, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqala, apa Pak ayatnya? Lupa saya. Jadi ada sekelompok bangsa jin diwahyukan kepada Rasulullah, ada sekelompok jin yang mendengar Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bi, dan seterusnya. Jadi Rasulullah diberitahu, bukan Rasulullah yang melihat, bukan, tapi Rasulullah diberitahu bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an dan mereka mengatakan kami mendengar Al-Qur'an yang menakjubkan, yang menunjukkan kepada jalan kebenaran dan kami beriman. Jadi jin itu ada yang muslim. Jadi jin itu sama seperti manusia, ada yang muslim, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang ya apa namanya, kalau yang muslim ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, Muslim Persis, sama juga, sama nama bangsa jin. Saya pernah meruqyah jinnya, saya tanya kamu agama apa? Islam. Islam apa? Liberal. Waduh, pantesan ngomongnya ngelantur. Itu ada yang seperti itu, sama dengan manusia. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau minta bantuan apalagi minta perlindungan diharamkan karena pasti bersyarat. Tapi kalau sekedar interaksi seandainya bisa hanya mengajarkan agama, maka dibolehkan. Tidak ada perjanjian apapun. Ya. Tapi diusahakan ya kalau bisa manusia yang ngajarin. Kalau jin yang ngajarin takutnya ditipu. Kita nggak bisa melihat gurunya nggak ketok. Ya. Susah juga. Dan berapa banyak manusia ditipu oleh jin ngaku-ngaku Islam, kita nggak bisa ya memastikan jin ini Islam apa enggak. Oh jinnya iso maca Quran, gampang, orang Yahudi aja pintar baca Quran ya. Jadi jangan cepat-cepat percaya dengan bangsa jin ya. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian, kesimpulannya bahwa minta perlindungan kepada bangsa jin itu diharamkan, akan menambah dosa dan kesalahan. Dan juga nantinya akan ada semacam MOU, kesepakatan yang saling menguntungkan di dunia ini tapi saling merugikan di akhirat. Dan yang terakhir kita bacakan sebuah hadis riwayat Muslim dari Khawlah binti Hakim, ya, seorang wanita allati wahabat nafsaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Khawlah bintu Hakim ini dalam sejarah dicatat bahwa beliau seorang wanita solihah yang pernah menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Jadi ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya mau daftar ingin jadi istri panjenengan. Kalau Rasulullah melihatnya seret kayak aneh, gak minat, sahabat ono gak single ambek ini, ditawarkan kepada seorang sahabat. Akhirnya ada seorang sahabat, saya Rasulullah mau menikahinya tapi saya gak punya apa-apa. Kamu punya mahar apa? Saya nggak punya apa-apa. Coba cari ke rumah. Cari ke rumah nggak ada. Datang lagi, ya Rasulullah saya ternyata nggak punya apa-apa. Kalau begitu kamu cari walaupun hanya cincin dari besi, nggak apa-apa buat mahar. Ternyata pulang nggak ada Rasulullah. Waduh, nemen mosok cincin sekowesi aja kari dolek. Ring nopo ruji, kawat ruji dipelungker no gitu ya. Saking nemennya nih, tiang waktu nggak punya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW banyak bertanya, apakah kamu punya ilmu dari Al-Quran? Maka ajari dia, itu sebagai maharnya ya. Jadi akhirnya orang sekarang kalau nikah maharnya mushaf Al-Quran ya. Mungkin niru itu. Sebenarnya kalau waktu itu adalah mengajari Al-Quran.
walaupun boleh ya mushaf Al-Qur'an. Nah, ini Khawlah ini menawarkan diri kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mau, beliau tidak berkenan dan diserahkan kepada sahabat yang lain. Jadi secara hukum boleh wanita itu menawarkan diri dan tidak termasuk apa ya? Kalau orang sekarang bilang saru ya, kegatelan, bahasanya jelek-jelek gitu ya. Sebenarnya enggak, dalam Islam dibolehkan. Jadi ibu-ibu misalnya nun sewu ya, contoh misalnya enten sing boten gada rakyatnya ya, misalkan rondo ya, misalnya teng Pak Ahmad kula sampean rabi kena. Boleh. Ngapunten Bu Ahmad gitu, contoh mawon. Contoh ini ya. Punten sama contoh guyon ben gak ngantuk. Contoh mawon. Artinya itu bukan sesuatu yang tercela. Tidak harus laki-laki yang mengkhitbah. Boleh wanita menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki dan itu dalam pandangan Islam tidak tercela. Ya, bukan wanita yang wah ini kok murahan, bukan. Enggak. Kalau dia paham agama, ini mencontoh seorang sahabiah bernama Khawlah. Nah, tapi pembahasannya bukan masalah ini, nggih. Ini riwayatnya hadis ini dari Khawlah. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya mendengar Kanjeng Nabi dawuh bersabda, "Man nazala manzilan," siapa yang masuk ke satu wilayah, ya wilayah di sini tempat apapun, siapa yang masuk ke satu tempat, misalkan rumah kosong, gedung kosong, masuk ke hutan, masuk ke lembah, ke pegunungan atau tempat-tempat angker, ya. Ini ajaran Kanjeng Nabi. Siapa yang masuk ke satu tempat lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Maka kata Kanjeng Nabi, ini pendek bacaannya ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka kata Kanjeng Nabi, lam yadurhu syai'un hatta yarhila min manzilihi dzalik. Maka tidak akan ditimpa bahaya apapun sampai orang tersebut keluar dari tempat itu. Nah, disebut makhluk di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, ini maknanya umum. Siapa yang masuk ke satu tempat lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia aman dari kejahatan makhluk Allah. Makhluk Allah ini banyak. Bisa dari gangguan jin, bisa dari perampok, bisa dari binatang buas, bisa dari binatang yang berbisa, ya. Intinya seluruh makhluk yang membahayakan kita lalu kita minta perlindungannya kepada Allah, Allah akan berikan keamanan sampai keluar lagi dari tempat itu. Ini sebuah jaminan, tidak usah ragu-ragu, yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya baca bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah tidak akan diganggu. Kita masuk pegunungan yang konon di pegunungan itu banyak memang gangguan ya. Sebenarnya nggak hanya di gunung, di mana-mana ada ya, tapi biasanya tempat-tempat yang jarang dijamah orang itu seringkalinya angker ya. Seperti rumah itu kalau sudah puluhan tahun kosong, akhirnya ditempati ular, ditempati kalajengking, kelabang, termasuk bangsa jin, bisa jadi kekerasan di situ. Nah, maka baca kalimat tadi. Nah, kalimat yang dimaksud kalimat Allah itu apa? Maknahu asyafiyah al-kafiyah. Wakila al-kalimatu huna hiya al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwa kalimat Allah yang sempurna itu adalah kalimat yang mencukupi, kalimat yang menyembuhkan. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan Al-Quran dari kejahatan makhluk. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bangsa jin ketika ada manusia menghampirinya, dia akan lari sejauh-jauhnya. Sebenarnya Allah telah memuliakan Bani Adam dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Kita harus yakin bahwa Allah menyatakan walaqad karramna bani Adama wa hamalnahu fil barri wal bahr. Kami
muliakan, kami tonjolkan, kami utamakan Bani Adam dan kami membawanya di daratan dan di lautan. Nah, aneh nggak? Manusia itu paling mulia, paling tinggi, tapi takut sama yang lainnya. Harusnya ini kesalahan yang fatal betul ya. Termasuk kata Nabi, kalau kita masuk satu tempat yang angker, jin itu semburat, lari. Ya. Ya, kocar kacir. Wah, ono orang, ada manusia, lari mereka. Lari sampai mek noleh, kira-kira ngomong apa wonge ya. Ketika orang itu mengatakan, wahai mbah sing bau rekso, penguasa tempat ini, jangan ganggu saya, jin yang lari langsung putar balik. Wah, wonge wedi mbek aku balik mana. Akhirnya ditakut-takuti. Ini dalam hadis Nabi jelaskan begitu, justru akan ditakut-takuti. Nah, maka kalau kita berani, jinnya yang takut. Kalau kita yang takut, jinnya yang berani. Tapi bukan berarti harus nantang-nantang. Masuk ono gedung kosong, ya, masuk, nih jinnya, ketokno awakmu, begitu kelomprang melayu gitu ya. No suara kelomprang melayu. Nah, nggak harus nantang, tapi justru dengan datang saja mereka lari. Apalagi kalau membaca tadi a'udzubika limatillahi tamah min syarri ma khalaq, maka Allah akan lindungi sampai dia keluar dari tempat tersebut. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang paling ya orang yang beriman ahlu tauhid itu cuman takutnya sama Allah, yang lainnya nggak takut. Kalau kita takut itu sama makhluk, sebenarnya nggak layak. Karena apa? Makhluk itu kalaupun takut biasanya ada yang ditakuti lagi. Takut be Pak RT, Pak RT ini wedi be Pak RW, ya kan gitu ya. Pak wedi be Pak RW takut sama kepala dusun takut sama Pak Lurah dan seterusnya. Wedi rek ambek Kapolsek, padahal Kapolsek dhewe wedi ambek Kapolres gitu ya. Terus begitu. Bahkan kalau makhluk sesama makhluk bisa jadi yang paling rendah bisa jadi paling tinggi dalam masalah takut-takutan. Contoh nggih, ini bercanda saja tapi ini memang fakta ya. Yang paling rendah bisa jadi paling tinggi. Contoh, panjenengan sumerep kecoa nggih. Kecoa niku napa? Curu nggih. Kecoa nggih. Kecoa itu takut sama tikus. Kalau dimakan tikus dia takut. Tapi tikusnya takut sama kucing nggih. Sama kucing. Nah, kucing niku nggih takut sama tuan rumah. Ya, tapi tuan rumah takutnya sama nyonya rumah. Ya. Nah, nyonya rumah takutnya sama curu. Muter mawon nggih. Oh, Bang nggih. Kecoa takut sama tikus, tikus takut sama kucing, kucing takut ambe sing lanang, sing lanang takut ambe sing wedok, sing wedok takut ambe curu. Nah, kan muter mawon nggih. Wah, gak ketemu-ketemu. Kalau takut sama makhluk begitu, sebenarnya nggak layak untuk ditakuti karena masing-masing saling takut dengan yang lainnya. Maka tidak akan pernah selesai. Maka orang yang punya kekokohan ahlu tauhid hanya takut kepada Allah saja. Nah, saya simpulkan Bapak Ibu jamaah sekalian dari dua bab ini. Yang pertama, nazar mewajibkan sesuatu kepada dirinya yang tadinya tidak wajib. Kalau itu sifatnya mutlak, tidak ada syarat apapun maka dibolehkan selama bukan dalam maksiat. Tapi kalau nazarnya itu bersyarat, misalkan kalau saya sembuh saya akan bersedekah, maka ini dimakruhkan. Tapi kalau sudah terlanjur terucap maka harus dipenuhi. Yeah. Dan kalau nazar ini dipersembahkan untuk selain Allah maka hukumnya syirik. Yang kedua, isti'adzah, minta perlindungan. Ini jenis ibadah termasuk doa, juga harusnya mintanya kepada Allah. Kalau minta perlindungannya kepada jin atau kepada yang lainnya termasuk perbuatan syirik, dan itu sebuah kelemahan karena makhluk ini sebenarnya sama dengan yang lainnya, antara yang satu dengan yang tidak bedanya. Kecuali minta perlindungan dalam hal-hal yang memang manusia sanggup melakukannya. Misalkan kita minta perlindungan hukum, itu kan lain ya. Bukan perlindungan dalam arti secara pengagungan ya kepada Sang Pencipta ya dengan kekuatannya. Tapi kalau minta perlindungan biasa, misalkan ada orang lari ke rumah kita, Pak, nun tolong Pak, saya dilindungi, saya dikejar orang misalkan. Itu kan sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia. Ini adalah memberikan perlindungan yang biasa dan dibolehkan selagi kita mampu dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka nadar kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik yang harus kita jauhi. Mulai hari ini jangan pernah kita mengandalkan makhluk, andalkan saja Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa takut, maka kita segera minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya saat memasuki sebuah kawasan atau tempat membaca a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita dijadikan sebagai ahlu tauhid dan dijauhkan dari segala perbuatan syirik. Semoga kita diselamatkan Allah di dunia maupun di akhirat. Barangkali ada yang kurang jelas dan mau didiskusikan, kami persilakan pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk pertama kali